Hai guys, perkenalkan nama saya Rian Aji Pramana dari Kesmas 3B. Kali ini saya akan menjelaskan tentang dasar K3, yuk simak pembahasan kali ini. Keselamatan kerja adalah kondisi yang aman dan kondusif dalam lingkungan kerja. Aspek keselamatan kerja mencakup perlindungan akan risiko terjadinya penderitaan, kerusakan, hingga kerugian di tempat kerja. Tujuan K3 sebagaimana dikutip dari buku Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan adalah sebagai berikut. Agar setiap pegawai mendapat jaminan keselamatan dan kesehatan kerja baik secara fisik, sosial, dan psikologis. Agar setiap perlengkapan dan peralatan kerja digunakan sebaik-baiknya selektif mungkin. Agar semua hasil produksi dipelihara keamanannya. Agar adanya jaminan atas pemeliharaan dan peningkatan kesehatan gizi pegawai. Agar meningkatnya kegairahan, keserasian kerja, dan partisipasi kerja. Agar terhindar dari gangguan kesehatan yang disebabkan oleh lingkungan atas kondisi kerja. Agar setiap pegawai merasa aman dan terlindungi dalam bekerja. Faktor-faktor yang mempengaruhi keselamatan dan kesehatan kerja karyawan adalah sebagai berikut. Beban kerja, baik fisik, mental, maupun sosial. Oleh karena itu, pemberi kerja perlu mengupayakan penempatan pekerja agar sesuai dengan kemampuan tiap pekerja. Kapasitas kerja, yang bisa jadi berbeda-beda antar karyawan. Kapasitas kerja tiap karyawan biasanya tergantung latar belakang pendidikan, keterampilan, kesegaran jasmani, ukuran tubuh, dan keadaan gizi tiap karyawan. Lingkungan kerja, yang mencakup faktor fisik, kimia biologik, ergonomik, maupun psikososial. Perusahaan bertanggung jawab terhadap karyawannya untuk menjamin keselamatan pekerjanya. 1. Bertanggung jawab dalam pencegahan kecelakaan dan pemberantasan kebakaran serta peningkatan keselamatan dan kesehatan kerja. Pula dalam pemberian pertolongan pertama dalam kecelakaan. 2. Melaporkan tiap kecelakaan yang terjadi dalam tempat kerja yang dipimpinnya, pada pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja. 3. Secara tertulis menempatkan dalam tempat kerja yang dipimpinnya, semua syarat keselamatan kerja yang diwajibkan, sehelai undang-undang ini dan semua peraturan pelaksanaannya yang berlaku bagi tempat kerja yang bersangkutan, pada tempat-tempat yang mudah dilihat dan terbaca dan menurut petunjuk pegawai pengawas atau ahli kesehatan kerja. Selain itu dalam mewujudkan K3, perusahaan atau pemberi kerja perlu mengikuti sejumlah prinsip berikut. 1. Menyediakan alat pelindung diri, APD, di tempat kerja. 2. Menyediakan buku petunjuk penggunaan alat atau isyarat bahaya. 3. Menyediakan peraturan pembagian tugas dan tanggung jawab. 4. Menyediakan tempat kerja yang aman sesuai standar syarat-syarat lingkungan kerja, SSLK. Contohnya, tempat kerja steril dari debu kotoran, asap rokok, uap gas, radiasi, getaran mesin dan peralatan, kebisingan, aman dari arus listrik, memiliki penerangan yang memadai, memiliki ventilasi dan sirkulasi udara yang seimbang, dan memiliki peraturan kerja atau aturan perilaku di tempat kerja. 5. Menyediakan penunjang kesehatan jasmani dan rohani di tempat kerja. 6. Menyediakan sarana dan prasarana yang lengkap di tempat kerja. 7. Memiliki kesadaran dalam menjaga keselamatan dan kesehatan kerja. Peraturan pemerintah yang berisi tentang kesehatan dan keselamatan kerja undang-undang yang mengatur K3 adalah sebagai berikut. 1. Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Undang-undang ini mengatur dengan jelas tentang kewajiban pimpinan tempat kerja dan pekerja dalam melaksanakan keselamatan kerja. 2. Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Undang-undang ini mengatur mengenai segala hal yang berhubungan dengan ketenagakerjaan mulai dari upah kerja, jam kerja, hak maternal, cuti sampai dengan keselamatan dan kesehatan kerja. 3. Sebagai penjabaran dan kelengkapan undang-undang tersebut, pemerintah juga mengeluarkan peraturan pemerintah (PP) dan keputusan presiden terkait penyelenggaraan keselamatan dan kesehatan kerja K3 diantaranya adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 11 Tahun 1979 tentang keselamatan kerja pada pemurnian dan pengolahan minyak dan gas bumi. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1973 tentang pengawasan atas peredaran, penyimpanan dan penggunaan pestisida. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1973 tentang pengaturan dan pengawasan keselamatan kerja di bidang pertambangan. Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1993 tentang penyakit yang timbul akibat hubungan kerja. Menurut Pasal 12 UU Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja,
Kewajiban dan hak tenaga kerja adalah sebagai berikut. 1. Memberikan keterangan yang benar bila diminta oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. 2. Memakai alat-alat perlindungan diri yang diwajibkan. 3. Memenuhi dan mentaati semua syarat-syarat keselamatan dan kesehatan yang diwajibkan. 4. Meminta pada pengurus agar dilaksanakan semua syarat keselamatan dan kesehatan yang diwajibkan. 5. Menyatakan keberatan kerja pada pekerjaan di mana syarat keselamatan dan kesehatan kerja serta alat-alat perlindungan diri yang diwajibkan diragukan olehnya kecuali dalam hal-hal khusus ditentukan lain oleh pegawai pengawas dalam batas-batas yang masih dapat dipertanggungjawabkan. Kesimpulan, menurut saya setiap pekerja di Indonesia berhak atas jaminan keselamatan dan kesehatan kerja. Fasilitas yang diberikan juga harus sehat dan menanamkan lingkungan yang sehat agar pekerja merasa nyaman, tidak ada pembedaan kasta, pangkat. Terima kasih telah menyimak video kami, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa like and subscribe.